emang nggak ada BA yang lain ya? Nggak ada influencer yang lain ya? Selain daripada si Sahrul Waria Isesega itu? Banyak loh Kasel selain daripada orang itu. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani mengaku kecolongan setelah menemukan fakta bahwa Sela Saukia merupakan salah satu donatur yang memberangkatkan Isesega umroh ke Tanah Suci. Pasalnya, Nikita Mirzani menganggap Sela Saukia adalah orang baik. Nikita Mirzani bahkan membela Sela Saukia saat usaha skincare miliknya dikritik overklaim. Nikita Mirzani mengungkap rasa kecewanya dalam siaran langsungnya. Dia mengaku tidak habis pikir dengan keputusan Sela Saukia. Nikita Mirzani juga mengkritik Sela Saukia yang dianggapnya tahu bahwa Isesega memiliki rekam jejak buruk. Nikita Mirzani mengungkapkan rasa herannya terhadap keputusan Sela Saukia menjadikan Isesega sebagai brand ambassador produk skincare-nya. Nikita Mirzani lantas mengungkit momen ketika dirinya sempat membela Sela Saukia saat produk skincare-nya dikritik karena dianggap overklaim. Dia pun mengaku kecewa setelah mengetahui bahwa Sela Saukia masih menjual produk dengan kandungan hidroquinone yang dianggap bermasalah. Terakhir, Nikita Mirzani menegaskan bahwa memberangkatkan seorang transgender umroh bisa dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Dia mengaku merasa dikhianati oleh Sela Saukia yang dinilai tidak memahami implikasi dari tindakannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara Sahrul masih Vita nih ya, jadi berantakan semua. Yang gue tahu SS Travel itu baru saja muncul loh, baru aja berdiri. Setauku ya, kalau aku yang tahu baru aja berdiri nih, bisa hancur sekejap gara-gara si Sahrul laki-laki itu yang umroh pakai pakaian perempuan tapi di soft perempuan. Besok-besok ya Kak Shell, pilih-pilih orang ya, dilihat dulu dampaknya seperti apa. Kalau gini jujur ya Kak Shell ya, banyak warga seluruh rakyat Indonesia yang pada kecewa ke Kak Shell, seriusan, terutama si Vita, apalagi Kak Nikita Mirzani. Ih, gak kebayang aku seriusan. Menurut gue sih wajar ya kalau Nikita sampai marah. Gue kalau jadi dia sih gue shock lah anjir. Setahu gue kan Nikita tuh orang yang lumayan picky ya, lumayan sangat memilih gitu dalam berteman. Terus tiba-tiba dia udah menunjukkan kalau dia berteman dengan KS akhir-akhir ini gitu, menunjukkan kedekatan mereka lewat postingan-postingan. Bahkan dia bisa dibilang pasang badan lah di kasusnya KS yang kemarin gitu. Meanwhile kan dia memang udah berseteru sama si Om Sahrul tuh udah lama tuh saling serang. Si Sahrul kan berusaha nyerang Niki mulu kan. Ternyata KS yang dianggap temen ini malah berkhianat anjir, malah dia yang jadi donatur. Si Om Sahrul ini umroh, dia yang jadi donatur. Bahkan katanya dia mau menjadikan Om ini brand ambassadornya. Pecah, menyala KS, menjerit memang KS ini, menjerit memang. Gue gak bicara tentang perspektif agama ya, gue gak tau menau lah gimana hukumnya masalah umroh, waria umroh pakai pakaian wanita, gue gak tahu. Tapi dari segi pertemanan lo pecah sih KS. Mantap, pertemanan begini nih, mantap nih, dramanya seru. Sela Saukia ini nih salah satu contoh pintar-pintarnya manusia menyembunyikan bangkai. Itu bangkai tuh pasti kecium juga. Mana bau bangkai itu nggak enak lagi. Untuk kasus skincare yang overklaim kemarin itu bener-bener males banget ngomentarin. Ya udahlah itu mah biar doktif yang ngurus. Tapi kalau untuk kasus yang sekarang ini, astagfirullahaladzim, Sela Saukia nggak ada takut-takutnya ya. Bener ya, orang tuh kalau udah banyak duit nggak ada takut-takutnya. Istighfar, Kasel, istighfar. Pertanyaannya nih ya, emang nggak ada BA yang lain ya? Nggak ada influencer yang lain ya? Selain daripada si Sahrul Waria Isesega itu? Banyak loh Kasel selain daripada orang itu. Aduh, kecewa banget sih, ini mah kecewa banget. Awas aja ya kalau habis ini ada timnya Sela Saukia atau Sela Saukia yang klarifikasi ternyata Sela Saukia itu nggak tahu kalau Isesega itu ternyata seorang waria. Jangan percaya, nggak usah percaya, itu mah bohong. Kok bisa-bisanya sih Sela Saukia ngeberangkatin seorang waria umroh? Ini sih kasusnya harus dikawal terus, jangan sampai lolos. Ini mah harus terus dikawal, jangan mentang-mentang tuh orang duitnya banyak ya, kasusnya hilang gitu aja. Kawal terus, jangan sampai lolos. Jangan jadi orang culas.
Culas itu apa toh Kainam? Culas itu sifat seseorang yang licik dan pandai merencanakan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman baiknya sekarang semua memusuhinya hanya karena culasnya. Ambil hikmah dari perbuatan ini semua, ya. Hasil dari perbuatanmu ya silahkan dipanen. Kenapa tidak introspeksi diri? Setelah kejadian yang kemarin, malah berbuat culas. Sebelumnya kenali dulu siapa yang ingin kamu ajak berteman, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sekarang sudah jadi bubur, sudah tidak bisa lagi jadi nasi. Kenali dirimu sendiri, perbaiki lagi, evaluasi, kalau perlu minta maaf kepada publik, akui kesalahanmu karena memang itu salah. Itu aja dari Kak Inung, jangan culas. Lagi-lagi gitu ya, Sela Saukia. Menurut aku, Sela Saukia itu adalah orang yang salah satu pengusaha yang menurut aku tuh, di mata aku tuh dia udah sukses banget. Gamisnya, bajunya keren-keren, terus skincare-nya ya, terlepas ada overclaim kayak gitu-gitu ya. Namanya bisnis, pernah salah, pernah jatuh, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting after itu kita bebenah, memperbaiki semuanya. Terus juga sekarang merambah ke travel umroh. Aku aja sampai ngeliat, keren banget ya travel umrohnya gitu. Kayak lengkap kan, dapat gamis, terus kopernya bagus. Pokoknya oke lah ya gitu sih bisnis yang barunya itu yang travel. Aku kayak ini orang udah sukses banget gitu, udah keren lah gitu. Tapi jujur, aku tuh kayak kenapa ya, kayak lebih suka Sela Saukia dulu gitu, waktu dia masih tinggal di Aceh. Ya sesekali ke Jakarta ngurusin bisnis, maksudnya nggak kayak sekarang gitu, kebanyakan bergaul gitu. Jadi apa ya, maksudnya Kasel beda loh, di daerah sama di ibu kota itu pergaulannya beda. Jadi hati-hati, jangan polos-polos banget gitu. Aku aja yang kayak udah deh, kita tuh sebagai orang bisnis ya, bergaul tuh seperlunya aja Kasel gitu. Kayak ya kita kenal semua orang, say hello, ada di acara mana say hi gitu, halo apa kabar, baik. Selebihnya tuh nggak semua yang orang yang kita temui itu adalah yang cocok sama kita dari obrolan, dari pemikiran, dan nggak semua orang yang kita kenal tuh harus kita jadiin sahabat, ya nggak sih? Kayak hati-hati gitu, jangan bisnis Kasel itu udah gede banget, Kasel tuh udah sukses banget menurut aku. Jaga mulut, hati-hati ketemu sama orang baru, jangan terlalu banyak ngobrol, jangan oversharing hal-hal yang sifatnya pribadi, jangan diceritain. Kasel itu ya tanpa harus bergaul sama artis-artis. Dari zaman dulu pun gitu, baju Kasel tuh udah bagus-bagus ya, udah banyak reseller dan distributornya. Jadi kayak gak penting lah gitu untuk demi naikin eksistensi gitu, gak harus bergaul sama artis-artis kayak gitu. Malah terkadang gitu, orang yang beli produk kita itu adalah orang yang gak kita kenal gitu, hanya followers, tapi mereka tuh royal ke kita. Nah, sebetulnya kalau orang bisnis tuh yang penting itu kan, yang penting tuh pembeli, nggak penting lah kita eksis sama artis ini artis itu. Tapi kenyataannya di dunia nyata kadang tuh kumpul-kumpul aja tuh mereka pada sibuk dengan handphonenya masing-masing, kayak cuman kelihatan foto doang kayak happy seru, padahal kenyataannya kan kayak udah kumpul-kumpul juga kadang mereka pada sibuk sama handphonenya masing-masing. Mereka juga pasti semua tuh Kasel punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Jadi Kasel tuh kan dari Aceh nih ya, dari daerah gitu. Gaul ke Jakarta itu hati-hatilah gitu. Maksudnya kayak, Jakarta tuh ibu kota gitu. Orang-orangnya tuh nggak polos-polos orang daerah gitu. Jadi hati-hati aja ya. Kasel, maksudnya tanpa Kasel gaul-gaul sama artis, Kasel tuh bisnisnya udah keren banget. Jadi maksudnya Kasel bukan gaul sama artis itu nggak baik ya, tapi pilih-pilih gitu. Nggak semua orang yang artis yang kita kenal itu cocok atau bagus untuk kita jadiin temen deket, apalagi sahabat untuk curhat-curhatan gitu. Hati-hati gitu. Bisnis Kasel tuh udah besar banget gitu. Dan pada akhirnya Kasel, kita hanya butuh keluarga. Kita hanya akan kembali pada keluarga. Yang penting itu tim-tim kita, orang-orang yang
sekitar kita yang ngebantu bisnis kita, keluarga udah pasti. Pada akhirnya tuh kita akan kembali ke situ aja gitu. Karena support yang paling besar itu ya pasti dari tim, dari keluarga, dari suami, anak-anak, itu aja.